Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cudeli Iza Yusra. Saya dosen tetap program studi D2 Konstruksi Pondasi Beton dan Pengaspalan Jalan di Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat. Saat ini saya sedang dalam proses mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi tahun 2026. Video ini bertujuan untuk membuat pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode Delivery, Interaction, and Assessment pada salah satu mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu workshop uji tanah. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa program studi D2 Konstruksi Pondasi Beton dan Pengaspalan Jalan semester 2. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode mata kuliah PBA 1207 dengan bobot 2 SKS yang terdiri dari 70% praktek dan 30% teori dengan jumlah tatap muka yaitu 8 kali. Secara umum, mata kuliah ini membahas tentang pelaksanaan pengujian di laboratorium uji tanah dengan jenis 12 pengujian, yaitu tentang pengujian kadar air, berat volume dan berat jenis tanah, batas-batas Atterberg, analisa saringan, kepadatan standar, dinamik penetrometer atau biasa disebut DCP, senkon, kuat geser langsung, kuat tekan bebas, konsolidasi, CBR laboratorium, dan pengujian sondir. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa nantinya diharapkan mampu memahami beberapa hal, yaitu mampu melakukan pengujian sesuai dengan prosedur dan standar yang berlaku, mampu menghitung atau menganalisis data hasil pengujian yang nantinya akan dilampirkan dalam sebuah laporan pengujian, dan mampu menyusun laporan pengujian. Untuk dapat memahami setiap kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas selama perkuliahan. Adapun materi-materi yang akan saya berikan pada mata kuliah ini yaitu pengujian kadar air, pengujian berat volume dan berat jenis tanah, pengujian batas-batas Atterberg yang terdiri dari 3 pengujian, yaitu pengujian batas plastis, pengujian batas cair, dan pengujian batas susut. Yang keempat, pengujian analisa saringan, pengujian kepadatan standar, pengujian dinamik penetrometer, pengujian senkon, pengujian kuat geser langsung, pengujian kuat tekan bebas, pengujian konsolidasi, pengujian CBR laboratorium, dan pengujian sondir. Adapun model pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah ini adalah model SCL PJBL. SCL atau Student Centered Learning adalah sebuah model atau paradigma pembelajaran yang diletakkan mahasiswa pada pusat proses pembelajaran atau the center of the learning process. PJBL atau Project Based Learning merupakan bagian dari SCL, yaitu model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Dalam metode pembelajaran ini, mahasiswa melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Teknik pengajaran yang saya lakukan dalam proses pembelajaran mengajar untuk mata kuliah ini adalah teknik Delivery, Interaction, and Assessment. Teknik yang pertama, delivery, di sini bermaksud menyampaikan materi dengan mudah dan ringan untuk dipahami, seperti metode ceramah dan demonstrasi. Untuk bahan ajar yang saya gunakan sebagai rujukan atau referensi adalah job sheet workshop uji tanah yang saya susun untuk dijadikan petunjuk dalam melakukan pengujian-pengujian sesuai dengan kurikulum pada program studi D2 Konstruksi Pondasi Beton dan Pengaspalan Jalan di Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat untuk mata kuliah ya workshop uji tanah. Yang kedua, interaction. Saya menerapkan proses perkuliahan yang berjalan 2 arah. Proses di mana mahasiswa didorong untuk bertanya ataupun memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai materi-materi yang
ada di dalam perkuliahan yang sedang dibahas. Yang terakhir, assessment. Bobot penilaian yang saya sepakati dengan mahasiswa yang pada mata kuliah ini yaitu 70% praktek dan 30% lagi untuk laporan. Untuk bobot praktek, aspek yang saya nilai berdasarkan yaitu satu, kehadiran, yang kedua, keaktifan dan keterampilan ketika melakukan pengujian, yang ketiga, kerjasama kelompok, yang keempat, ketelitian, kecermatan, dan ketepatan dalam melakukan pengolahan data. Sedangkan untuk bobot penilaian untuk aspek laporan, yaitu satu, keaktifan dalam melakukan asistensi penyusunan laporan, yang kedua, kerapian dan kesesuaian laporan dengan petunjuk penulisan, yang ketiga, kesesuaian isi laporan dengan data yang diperoleh dari hasil pengujian, yang keempat, ketepatan waktu dalam pengumpulan laporan, yang kelima, ketepatan tata bahasa dalam laporan. Baik, demikian penjelasan tentang deskripsi luaran yang diharapkan dan teknik pengajaran yang saya lakukan. Baik, berikut ini adalah video cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah workshop uji tanah dengan materi pengujian kadar air menggunakan alat Speedy Moisture Test. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal kadar air ya pakai alat Speedy Moisture Test. Nah, biasanya kan kita pakai oven untuk dapat kadar air kan. Nah, hari ini saya akan mengajarkan atau mempraktikkan kepada kalian untuk mencari kadar air dengan alat Speedy Moisture Test. Nah, baik. Ini sekilas pendahuluan untuk pengujian kadar air. Yaitu pengujian kadar air merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan bidang geoteknik dan konstruksi. Karena kadar air sangat mempengaruhi sifat fisik dan mekanika tanah untuk memperoleh hasil yang cepat dan praktis di lapangan. Karena kalau misalnya kita pakai oven, kita itu perlu 24 jam untuk bisa dapat kadar. Sedangkan kalau misalnya pakai Speedy Moisture Test, itu kita hanya perlu 1 menit untuk dapat kadar air dari suatu tanah atau satu sampel. Ya. Ini adalah latar belakang untuk kadar air, di mana kadar air tanah merupakan faktor yang sangat menentukan kualitas dan stabilitas suatu struktur. Tanah dengan kadar air berlebih dapat mengalami penurunan. Jadi kalau misalnya di dalam konstruksi, kita itu nggak boleh kadar air si tanahnya itu atau pondasi di bawahnya itu terlalu berlebihan. Kenapa? Karena akan terjadi penurunan di saat bangunan sudah selesai. Jadi penurunan itu akan berpengaruh kepada struktur si bangunan tersebut. Paham? Oke. Oleh karena itu, pengujian kadar air menjadi langkah penting untuk mengendalikan mutu. Metode oven test memang sangat dianggap lebih akurat ya. Karena apa? Dia itu kita harus tahu basahnya di awal, tanah basah yang pas di awal atau berat awalnya, dan kita tahu di saat setelah keringnya berapa. Nah, dari selisih itu dapatlah hasil kadar airnya nanti. Sedangkan untuk ini, ketika dia tanah yang atau sampel agregatnya yang terlalu butiran besar, itu tidak bisa dipakai dengan alat ini. Karena hanya untuk agregat halus saja, yang butiran halus saja, yang bisa kita masukkan ke dalam alat Speedy Moisture Test ini. Namun membutuhkan waktu lama dan fasilitas laboratorium. Itu untuk oven. Nah, untuk kebutuhan lapangan yang menuntut hasil cepat, dan kita kalau misalnya di proyek itu harus dapat langsung nih. Karena setelah step ini, kita harus masuk ke step berikutnya. Jadi, untuk masuk ke step berikutnya, kita kan butuh kadar air. Misal, ketika kita pengujian Sencon. Nah, untuk uji kepadatan kan kita ada butuh kadar airnya berapa?
ya kan? Kadar air per lapisannya itu berapa? Nah, ketika kadar airnya itu lama untuk kita dapatkan, itu akan mempengaruhi step berikutnya, misal masuk ke LPA. Karena kalau misalnya udah oke nih di kadar air, baru bisa masuk ke LPA-nya gitu. Jadi nggak boleh terlalu lama untuk mendapatkan nilai kadar air. Alat ini memungkinkan pengujian kadar air dilakukan secara praktis. Kenapa praktis? Karena cukup untuk bawa ini aja ke lapangan, alatnya nggak terlalu besar. Kalau misalnya oven kan nggak bisa kita bawa ke lapangan, kita butuh cok kan. Nah kalau untuk alat ini kita nggak perlu cok, cukup dengan satu bag ini aja untuk dapatkan kadar air. Dengan demikian, penggunaan speedy moisture test dapat membantu insinyur dan teknisi dalam mengambil keputusan cepat terkait kondisi tanah di lokasi proyek. Nah, ini adalah komponen speedy moisture test, di mana yang ini adalah manometernya, ini untuk penutup ulir, ini tabungnya, dan nanti akan ada bola baja yang kita masukkan ke dalam tabung. Terus ini sendoknya, sendok sampel. Ini untuk bola bajanya. Ini adalah tempat penyimpanan. Dan ini untuk wadah reagentnya atau bubuk kimianya. Nah, ini adalah prosedur pengujian untuk speedy moisture test. Di mana yang pertama kita ambil dulu sampel tanah, misal yang seperti ini, ya, harus butiran yang kecil-kecil ya. Terus masukkan ke dalam tabung ini, kita masukkan ke dalam sini dengan berat 10 gram. Jadi nggak boleh lebih. Kita timbang dulu di sini. Tanah ini kita timbang dulu 10 gram, dari sini nanti baru masukkan ke dalam sini. Dah, habis itu kita masukkan si bola bajanya, sekalian dengan si reagentnya. Nah, reagent dimasukkan hanya cukup satu scoop ini aja. Kita masukkan ke sini, terus kita tutup. Baru nanti kita bolak-balik. Nah, setelah kita bolak-balik selama 1 menit, nanti di sini akan muncul angka. Namanya tekanan dalam PSI. Nah, tekanan ini itu bukan langsung dapat kadar airnya, tapi kita harus kalibrasi dulu. Dikalibrasi pakai tabel kalibrasi. Ini adalah tabel kalibrasinya. Sedangkan ini untuk tabel hasil pengujian kadar airnya. Jadi nanti kalian akan diberikan misal di satu proyek itu kita ambil 5 sampel. Per 5 sampel. Jadi untuk misal kita namakan dia adalah sampel tanah A, berat basahnya 100 gram, tekanannya nanti yang kita dapat dari situ, baru kita kalikan dengan tabel kalibrasi ini. Tergantung berapa tekanan yang kita dapat. Jadi di sampingnya langsung ada angkanya. Kalau misalnya di situ nggak ada angkanya, misal ya, di situ kan angka 6 nggak ada. Ya, bisa kita interpolasi. Jadi nanti interpolasi itu sudah kita bahas di semester yang lalu, cara interpolasinya. Nah, ini cara untuk perawatan setelah kita gunakan. Jadi setelah kita gunakan nggak boleh udah dibiarin aja gitu, nggak boleh. Jadi dibersihkan alat itu supaya nggak ada kandungan kimia lagi di situ. Kenapa? Karena itu akan merusak alatnya sendiri. Ya, jadi kita bersihkan. Cara membersihkannya itu kita buka ini, kita keluarin semua hal yang di sini, semua yang kita masukkan tadi. Terus kita cuci tabungnya dengan air,
kita bersihkan. Kita sikat pakai menggunakan ini, ya. Lalu kita lap kering dan kasih pelumas biar dia nggak berkeratan. Baru kita simpan lagi dalam kotak ini. Paham semuanya adik-adik? Oke. Kalau sudah paham, kira-kira ada yang mau mempraktekkan langsung? Oke, silakan. Andra? Ya, pakai sarung tangannya. Karena ini bahan kimia, jadi nggak boleh nggak pakai sarung. Kebalik, nggak? Oke, apa dulu? Pertama kita harus buka ini. Tanahnya dulu. Ya, buka ini. Boleh. Terus tanahnya Ya. Ditim? di dua Ya. Itu kebanyakan. berat. Nanti kalau timbangannya itu sudah di tengah, berarti itu sudah cukup. Nah, itu udah kebanyakan. Oke, coba ditimbang lagi. Nah, tambah sedikit-sedikit. Oke. Ya. Kita masukkan. Ya. Oke. Masukkan bola bajanya. Bola bajanya ada 2 ya. Terus masukkan reagentnya atau zat kimianya. Pakai sendok ya. 1 scoop saja. Oke. Langsung tutup. Oke, silakan bolak-balik terus langsung. Jadi bolak-baliknya itu harus betul dibolak-balik karena biar di dalam itu reaksi kimianya itu semua menyeluruh, ya. Oke, silakan baca. 10. Jarum menunjukkan ke 10. Oke, berarti ini tekanannya di dalam ada 10 PSI, ya. Nah, dari angka 10 itu kita mau lihat berapa, silakan duduk. Berapa kadar air yang ada di dalam tanah yang tadi. Di mana? Kan 10 nggak ada di sini kan? Ya.
Jadi kita harus interpolasi lagi. Nah, kita interpolasi antara 9 dan 12. Kenapa? Karena 10 itu di antara 9 dan 12. Nah, silakan diinterpolasi adik-adik. Sudah? Sudah? Sudah ya? Baik. Nah, nanti setelah ini kalian harus ngambil beberapa sampel tanah di depan untuk mencari kadar air. Caranya sama seperti tadi. Paham? Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak, saya cukupkan di sini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan pengajaran yang saya lakukan pada salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi D2 Konstruksi Pondasi Beton dan Pengaspalan Jalan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.